warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunur Hasana dengan NIM 23320321. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan selain modal uang finansial, ada beberapa modal non-finansial yang justru sering menjadi penentu utama keberhasilan seorang wirausahawan. Yang pertama, modal sosial atau social capital adalah jaringan hubungan, relasi, dan kepercayaan dengan orang lain, yaitu keluarga, teman, mentor, atau komunitas, yaitu membantu membuka peluang pasar dan kolaborasi, mempermudah akses ke informasi supplier dan pelanggan, memberi dukungan moral dan bantuan praktis. Yang kedua, modal intelektual atau knowledge capital adalah pengetahuan, ide, keterampilan teknis, dan wawasan industri yang dimiliki, yaitu pengetahuan tentang pasar, manajemen, atau teknologi dapat menghemat banyak biaya. Wirausaha yang punya pengetahuan mampu berinovasi dan adaptif terhadap perubahan tren. Yang ketiga, modal human capital adalah kemampuan pribadi seperti kreativitas, kerja keras, ketekunan, kepemimpinan, dan komunikasi, yaitu skill seperti problem solving, manajemen waktu, dan negosiasi sangat dibutuhkan dalam setiap tahap usaha. Kepribadian yang positif bisa membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, modal moral atau spiritual adalah nilai-nilai integritas, kejujuran, ketulusan, dan tujuan hidup, yaitu membangun usaha dengan dasar etika yang kuat, menciptakan reputasi jangka panjang, memberi keteguhan hati dalam menghadapi kegagalan atau cobaan. Yang kelima, modal waktu atau time capital adalah ketersediaan waktu untuk fokus belajar, mencoba, dan mengembangkan bisnis, yaitu waktu yang diinvestasikan secara konsisten dapat menggantikan kekurangan modal uang, memberi ruang untuk eksperimen, trial dan error, dan refleksi. Kesimpulannya, uang memang penting, tapi bukan satu-satunya modal. Banyak pengusaha sukses justru memulai dengan pengetahuan, jaringan, keterampilan, dan mentalitas tangguh, lalu baru mendapat uang dari hasil kerja kerasnya. Jika kamu bisa mengembangkan modal-modal ini, kamu sudah punya fondasi kuat untuk memulai usaha, bahkan dengan uang yang sangat minim. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kompetensi diri dalam konteks kewirausahaan. 1. Strength, kekuatan, yaitu memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam berwirausaha, kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, kreatif dan inovatif dalam melihat peluang bisnis baru, pengalaman dalam bidang usaha tertentu, jaringan relasi yang bagus, disiplin, dan mampu mengatur waktu dengan baik. 2. Weakness atau kelemahan, kurangnya pengalaman manajerial atau kepemimpinan, belum memiliki cukup pengetahuan tentang keuangan atau pemasaran, mudah menyerah saat menghadapi tantangan, kurang percaya diri untuk mengambil risiko, tidak memiliki modal awal yang cukup. 3. Opportunities, peluang, dukungan pemerintah terhadap UMKM, tren pasar yang sedang berkembang, misalnya bisnis online, makanan sehat, dan lain-lain, teknologi digital yang memudahkan promosi dan distribusi, adanya komunitas wirausaha atau mentor yang bisa membantu kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 4. Threats, ancaman, persaingan usaha yang sangat ketat, perubahan tren pasar yang cepat, ketidakstabilan ekonomi atau regulasi pemerintah, resiko gagal produk atau layanan tidak diterima pasar, gangguan eksternal misalnya bencana, pandemi. Jadi, kesimpulan dan strategi pengembangan diri dari hasil SWOT tersebut, saya bisa membuat strategi untuk memaksimalkan kekuatan. Contohnya dengan menggunakan kemampuan komunikasi untuk membangun relasi dan menjual produk. Yang kedua, memperbaiki kelemahan, contohnya belajar manajemen bisnis
atau mengikuti pelatihan keuangan. Yang ketiga, mengambil peluang, yaitu memanfaatkan tren digital marketing. Yang keempat, menghadapi ancaman, yaitu melakukan analisis pasar rutin dan bersiap dengan inovasi produk. Baiklah, sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.